rajin ke FI. Tetapi setelah jadi politisi tidak pernah. Apalagi setelah menjadi utusan khusus presiden itu pengentasan kemiskinan, kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan. Tapi saya terus terang gembira ya dengan baju putih yang dipakai oleh Pak Mardiono, itu menyimbolkan ketulusan dan kesucian hati beliau. Itu ya, bekerja sama, bergandengan tangan dengan Majelis Ulama Indonesia untuk memperbaiki keadaan ekonomi umat. Ini ada Ibu Profesor Falina dan ada Bapak Kiai Sidin Hafiduddin dan bapak-bapak yang lain. Kalau bisa Pak Mardiono ini jangan hanya menyampaikan pidato resmi, tapi Pak Mardiono ini dikasih kesempatan untuk menyampaikan pikiran-pikiran beliau dan pengalaman-pengalaman beliau, ya, ini penting, supaya kehadiran beliau itu benar-benar berarti dan bermakna. Walaupun kalau saya beliau nanti bicara sih itu sudah berarti dan bermakna, tetapi menurut saya masih kurang berarti dan bermakna. Karena setelah saya lihat wajah-wajah yang ada di sini, umumnya wajah-wajah miskin semua. Kecuali wajah Pak Mardiono. Bapak dan Ibu tahu berapa kekayaan Pak Mardiono ini? Kekayaan Pak Mardiono ini 1,2 triliun. Ada nggak yang punya 1,2 triliun? Kalau ada yang punya duit 1,23 triliun, langsung saya perjuangkan menjadi pengganti beliau di Ketua umum P3 langsung. Ya, jadi Pak Mardiono ini menurut saya ya tugasnya suci dan mulia, karena beliau ditugasi untuk membicarakan masalah kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan. Cuma ada dua kemungkinan yang akan terjadi nanti dari aku. Yang pertama, Pak Mardiono ini tidak jadi masuk surga karena tidak bisa melaksanakan tugasnya. Yang kedua, beliau akan dimasukkan ke surga di tempat yang paling tinggi karena beliau berhasil melaksanakan tugasnya mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kedaulatan pangan. Bagi saya Pak Mardiono, tugas yang dipikirkan kepada Pak Mardiono ini terus terang sangat berat. Karena Pak Mardiono ini backgroundnya wartawan. Dulu ada orang namanya, bukan dulu, ada orang namanya Haji Omar Irama. Tahun 1976 lewat grup musiknya Soneta menyatakan ada lagunya 135 juta penduduk Indonesia. Jadi tahun 1996 Omar Irama membuat lagu penduduk Indonesia waktu itu 135 juta. Dan hari ini tadi saya lihat jumlah penduduk Indonesia itu sudah mencapai 278 juta. Jadi dalam rentang waktu 27 tahun telah terjadi pertambahan penduduk sebesar 143 juta. Jadi benar teori Malthus
yang namanya manusia itu tumbuh dan berkembang menurut deret ukur, sementara yang namanya pangan itu tumbuh dan berkembang menurut deret hidup. Gitu. Jadi jumlah penduduk kita bertambah luar biasa, sementara sawah kita jangankan akan bertambah, malah menyusut. Jadi ini agak paradoks ini. Kita ingin membuat masyarakat kita sejahtera, kita ingin membuat masyarakat kita itu memiliki ketahanan pangan, tapi jumlah lahan kita semakin berkurang. Dikarenakan apa? Dikarenakan tanah-tanah kita yang subur-subur tersebut dikonversi menjadi lahan-lahan untuk kepentingan real estate. Oleh karena itu saya minta lewat Pak Mardiono, ya, sepanjang pengetahuan saya, tanah yang paling subur di dunia ini di Pulau Jawa. Oleh pengetahuan saya, tanah yang paling subur di dunia ini adalah Pulau Jawa. Oleh karena itu menurut saya, lahan pertanian di Pulau Jawa itu harus dipertahankan sebagai sumber pangan bagi bangsa dan negara kita. Tetapi yang terjadi adalah konversi lahan yang luar biasa. Oleh karena itu saya minta kepada Pak Mardiono supaya pemerintah membuat kebijakan. Kebijakan yang ada hari ini adalah para pengembang membangun komplek-komplek perumahan secara horizontal. Jadi BSD yang dahulu yang tahun 73 saya kenal sebagai kebun karet, hari ini sudah berubah menjadi perkampungan, kota yang luar biasa. Dan ketika saya lihat dari udara, yang namanya Banten itu separuh itu sudah menjadi lahan-lahan perumahan. Dikarenakan apa? Dikarenakan pemerintah memberi izin kepada para pengembang untuk mengembangkan bisnisnya, untuk mengembangkan pembangunan perumahan secara horizontal. Jadi kira-kira apa yang Pak Andras ingin usulkan? Saya ingin usulkan kepada pemerintah adalah supaya pemerintah menghentikan itu. Bukan berarti pemerintah harus berhenti membangun rumah untuk rakyat, tetapi rumah yang akan dibangun adalah vertikal. Sehingga jumlah lahan yang diperlukan untuk pembangunan perumahan semakin mengecil. Sehingga dengan demikian kita harapkan ketahanan pangan yang menjadi topik kita hari ini itu akan bisa terwujud. Tapi maaf berumah, saya adalah orang yang tidak mendukung konsep ketahanan pangan yang telah disampaikan oleh pemerintah ini. Karena konsep ketahanan pangan ini menurut saya adalah sebuah konsep di mana pemerintah bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Meskipun dengan cara mengimpor. Jadi dalam konsep ketahanan pangan itu pemerintah berjanji akan bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, dan kalau seandainya tidak cukup dengan produksi ada di dalam negeri, maka pemerintah akan impor. Kalau menurut saya jangan begitu. Yang harus kita usahakan adalah bukannya kedaulatan pangan, tapi adalah kemandirian pangan. Apa artinya itu Pak Rabas?
Artinya adalah bahwa kita sebagai bangsa mampu menyediakan dan memproduksi sendiri kebutuhan masyarakat kita terhadap pangan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, ini adalah memang tidak mudah. Tetapi sepanjang pengetahuan saya, ada kata-kata arif dan bijak dari seorang guru besar yang sudah almarhum, namanya Profesor Dr. Mukti Ali. Apa kata Dr. Mukti Ali? Dengan seni hidup menjadi indah. Dengan agama hidup menjadi terarah. Dan dengan ilmu hidup menjadi mudah. Jadi oleh karena itu menurut saya Pak Mardiono karena dapat tugas khusus dari pemerintah, tolonglah bagaimana caranya supaya kampus-kampus yang ada hari ini seperti kampus IPB, Institut Pertanian Bogor, itu betul-betul berkonsentrasi di dunia pertanian, jangan seperti yang ada hari ini. Masa lulusan IPB banyak menjadi banker, sehingga akhirnya IPB berubah nama menjadi Institut Perbankan Bogor. Dan mereka-mereka yang tertarik dengan dunia pertanian dan perikanan itu betul-betul kita apresiasi dan kita fasilitasi. Saya termasuk orang yang Pak Mardiono. Ketika ada seorang menteri kelautan membuat kebijakan membolehkan ekspor benur cikal bakal dari lobster itu, saya tidak setuju. Karena menurut saya harga benur itu dibandingkan harga lobster tersebut itu tidak ada apa-apanya. Yang namanya lobster itu apalagi yang besar-besar itu harganya nggak mampu kita di sini loh ini membelinya gitu. Karena nilai tambahnya sangat besar. Oh tapi pada bos lobster benur-benur itu punya karakteristik tersendiri. Iya saya tahu. Saya tahu. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah mengapa kawan-kawan kita di Vietnam beli benur kita, lalu mereka bisa besarkan benur itu menjadi lobster dan dijual mahal. Mengapa mereka bisa? Lalu mengapa kita tidak bisa? Upah pas itu tingkat kedalamannya. Itu benur itu kalau tingkat kedalamannya hanya 2 meter 3 meter mati puyeng. Jadi harus dalam kedalaman 30 meter. Kalau begitu, kalau Anda sudah tahu, Anda laksanakan itu. Kalau 30 meter, ya buat 30 meter. Kalau 100 meter, ya buat 100 meter. Lalu bagaimana caranya? Kata mereka, kalau dalamnya 30 meter, karena sulit untuk memberi makan benur tersebut. Dan kami sudah coba, katanya, rangkengnya itu ditarik ke atas, tingkat kedalamnya 15 meter, ditarik ke atas, baru dikasih makan. Ternyata benurnya puyeng. Ternyata benurnya puyeng. Jadi itu pakan harga antar ke dalam 30 meter itu. Pertanyaan saya, masa tidak bisa sih membuat teknologi yang bisa mengantarkan makanan benur ke dalam 30 meter? Oleh karena itu, di bagian terakhir saya mohon maaf kepada Pak Mardiono ya. Mentaliti para menteri dan pejabat kita, maaf, berkali maaf. Mentaliti adalah mentaliti pejabat. Bukan mentaliti seperti yang diidam-idamkan dan dicita-citakan oleh Pak Habibie. Pak Habibie maunya kita bangsa kita itu menjadi bangsa produsen, bukan menjadi bangsa konsumen. Oleh karena itu
semestinya mentaliti para pemimpin kita jangan mentaliti pedagang. Kalau mentaliti pedagang itu begini, rumusnya mudah sekali. Beli di tempat yang murah, jual ke tempat yang mahal. Kalau murah beras di Vietnam dan mahal beras di sini, beli dari Vietnam dan di sini untung. Tetapi pertanyaan saya, pemerintah kita punya visi. Apa visi kita pernah bahas? Ingin menciptakan ketahanan pangan. Pak Lukman tadi sudah cerita. Meskipun kita bisa beli, tapi kalau negara yang bersangkutan tidak mau jual sama kita, bagaimana? Kita butuh gantung misalkan atau apa dari Ukraina, tapi Soviet memblokade. Lingkungan kita dipakai. Oleh karena itu, saya mengharapkan betul ya, supaya ketahanan pangan ini disempurnakan menjadi kemandirian pangan. Dan mari konsep dan paradigma ini kita usung secara bersama-sama, dan mari kita dukung Pak Mardiono yang sore ini datang hadir ini. Ini kita ajak berdiskusi, kita ajak berdialog, dan kita berikan full support kepada beliau supaya beliau sukses. Dan kalau misalnya beliau sukses, sepanjang pengetahuan saya, kalau ada orang Islam yang kaya, pasti dia belajarkan infak dan sedekah. Dan kalau dia berinfak, zakat dan sedekah, maka insya Allah orang-orang yang miskin dan kafir akan bisa tertolong. Dan di bagian akhir, saya ingin menyampaikan kata-kata arif, kata-kata bijak yang menurut saya sangat mudah mengucapkannya, tapi sangat sulit melaksanakannya. Sementara kalau saya kata-kata ini kita laksanakan secara baik, maka insya Allah nasib kita umat Islam akan bisa berubah. Bunyi dari kata-kata arif itu, dan orang yang menyatakan itu namanya Jenderal Sudirman, Jenderal berbintang 5. Apa kata beliau? Karena beliau tentara, beliau bicara tentang menang kalah. Dan karena saya bukan tentara, saya bicara tentang maju ke belakang. Kata beliau begini, jika kalian ingin menang, maka kalian harus kuat. Untuk bisa kuat, maka kalian harus bersatu. Untuk bisa bersatu, kalian harus rajin membangun tali silaturahim dan menyambung tali batin. Jadi kalau kita rajin bersilaturahim dan menyambung tali batin, maka persatuan dan kesatuan di antara kita akan bagus. Dan jika kesatuan dan persatuan di antara kita baik dan bagus, maka kita akan menjadi umat yang kuat. Dan kalau misalnya kita kuat, maka kita akan menang. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dan cita-citakan ini diberi jalan dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya diminta untuk membuka ya. Iya. Enggak, atau Pak Mardiono? Saya diminta untuk membuka. Dan karena saya diminta untuk membuka, maka marilah acara kita pada hari ini, esok dan lusa kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang NU akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau orang NU menyatakan, kami mohon maaf, kami mohon kesediaannya untuk membuka dengan ditandai pemukulan gong, dan mohon untuk dapat mendampingi Bapak Lukmanul Hakim, Bapak Mardiono, serta Ketua SC dan juga Ketua OC. Kami persilakan. ya baik, Bapak tidak terganggu. Karena Bapak yang tadi disebut, kalau orang NU mengakhiri sambutannya dengan Allah muafiq ila aqwamit thoriq. Tapi karena saya orang Muhammadiyah, saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk mendampingi